Kembali lagi bersama kami di Regi Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham ULTJ, apa yang bisa kalian temukan di lapangan keuangannya ya. Ini ULTJ Ultra Jaya Milk Industry and Trading. Ya, jadi bergerak di bidang susu, penjualan gitu-gitu ya. Di sini ada untuk presiden direkturnya Sabana Prawira Wijaja. Kemudian untuk direkturnya ada Jutianto Iswandar. Untuk alamat kantor mereka ada di Jalan Raya Cimareme nomor 131 Padalarang, Bandung. Nah, biasanya kan kalau kantor itu biasa di Jakarta, kalau kantor pusat. Kali ini untuk mereka ada di Bandung ya. Di sini ada kasnya. Kasnya ini dalam 7 jutaan ya rupiah ya. Pas kemarin ada sekitar 1,2 triliunan. Sekarang kasnya menjadi 2,3 triliunan. Dia meningkat cukup banyak. Tapi penjualannya meningkat ya. Piutang usaha meningkat sedikit. Dari 600-an miliaran menjadi 700-an miliaran. Lalu kita lihat total aset lancar. Dari 4,6 triliunan. Meningkat sedikit menjadi 4,7 triliunan. Memang kalau dilihat dari sini kayaknya agak bagus ya. Investasi pada nilai wajar ini sedikit menurun nih. Dari 1,6 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Tapi itu persediaannya, itu yang persediaan, berarti persediaannya agak menurun. Kemudian kita lihat yang hewan ternak produksi. Wah, ini ada disebutkan semua. Hewan ternak produksi dari 180 miliaran sekarang menjadi 200-an miliaran. Aset tetap dari 2,2 triliunan hampir sama ya, meningkat sedikit gitu. Total asetnya dari 7,3 triliunan itu meningkat ya. Sekarang kita langsung lihat saja untuk yang liabilitas jangka pendek. Utang bank jangka pendek ini pun sedikit aja, paling dari 1,4 miliaran menjadi 1,5 miliaran. Untuk utang usaha menurun drastis nih. Dari 600-an miliaran menjadi 300-an miliaran. Kayaknya ini hutangnya gak gitu banyak ya. Tapi kalau di sini itu yang paling banyak itu dalam jangka pendek ada medium term notes. Nah, ini mereka punya 500-an miliaran. Total dari 1,4 triliunan menjadi 1,1 triliunan untuk jangka pendek. Total liabilitasnya dari 1,5 triliunan menjadi 1,2 triliunan. Nah, itu menandakan kan paling tidak kurang mereka bukan sekitar 300-an miliaran ya. Sekitar 300-an miliaran. Jadi itu artinya hutangnya kan menurun. Berarti ini cukup bagus ya. Karena mereka bisa mengelola hutangnya. Ini ada utang sewa pembayaran juga bahkan berkurang. Dari 3 miliaran menjadi hanya sekitar 2 miliaran saja. Untuk ekuitasnya kita lihat. Nah, ekuitasnya menambah cukup drastis ya. Dari 5,8 triliunan menjadi 6,4 triliunan. Gak semua perusahaan bisa menambah ekuitasnya secepat itu. Ini bagus ya, tapi gak tahu ya harga sahamnya itu masih murah atau enggak. Untuk penjualannya, nah bisa dilihat. Biasa kalau untuk yang kasnya meningkat atau gimana itu penjualan meningkat. Yang meningkat ya kan, kita lihat dari 5,6 triliunan menjadi 6,1 triliunan. Beban pokok penjualan juga meningkat dari 3,8 triliunan ya 4,1 triliunan. Laba bruto ya ini ya. Dari 1,8 triliunan menjadi 1,9 triliunan. Intinya dia meningkat juga. Laba dari usaha. Wah. Ini 1,1 triliunan kurang lebih ya. Ini kita lihat yang laba tahun berjalan. Tapi nanti ada juga laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, 900-an miliaran. Berarti kemarin tahun lalu sekitar 800-an miliaran, sekarang menjadi 900-an miliaran untuk yang kuartal ketiga ya. Yang tahun 2023 karena yang 8 tahunan belum keluar.
Ini ada dari aktivitas operasional. Untuk yang penerimaan kas dari pelanggan ini otomatis meningkat karena penjualan meningkat dari 6,2 triliunan menjadi 6,6 triliunan. Pengeluaran kas kepada pemasok karyawan. Nah, ini pemasok ada hampir sama ya ini ya. Karyawan juga hampir sama. Yaitu bedanya signifikan ya. Ini dari investasi. Hasil penjualan obligasi pemerintah. Nah, tapi mereka ada jual yang obligasi dapat 800-an miliaran. Hasil penjualan hewan ternak kemarin cuma 11 miliaran, sekarang menjadi 20 miliaran, tapi rata-rata mereka jual ya. Nih kita lihat. Di sini ada disebutkan presiden komisarisnya yaitu Supriyandi. Kemudian ada komisaris Suhendra. Untuk presiden direktur ada Mr. Sabana Prawirawijaja, yaitu Samudra Prawirawijaja. Tapi ini satu keluarga ya, siapa semua pakai yang Prawirawijaja. Nih, ini ada entitas anaknya. Ini jumlah karyawannya. Wah, ini cost interest rate udah gak ada karyawan nih ya. Kemudian ada cost distribution ada 179. Nah, bawah lainnya ada 73, ada 6. Berarti karyawannya gak macam belum terbanyak ya. Mungkin belum sampai ribuan ya. Belum sampai ribuan, puluhan ribu kayak yang bank-bank besar, perusahaan besar gitu ya. Dan ini kalau mau bilang pun udah hebat nih, ini yang Putrajaya ya. Ini kita skip. Nah, ini udah sampai di kas. Kas yang di tangan mereka kemarin ada sekitar 12 miliaran. Sekarang menjadi 16 miliaran, berarti bertambah sedikit. Untuk yang pihak ketiga mereka ada taruh di bank. Yang rupiah paling banyak taruh di Bank Sentral Asia. Taruh di Bank Sentral Asia, lalu rata-rata meningkat, ada Bank Mandiri meningkat, Citibank meningkat. Tapi ini kenapa mereka ada dikatakan bank lainnya ya, gak disebutkan ya. Tapi udah gak ada karena kemarin ada 100-an jutaan dan sekarang udah gak ada. Sedangkan ada taruh yang di dolar. Dolar pun mengalami peningkatan nih, baik Bank Mandiri, Citibank. Paling taruh di Bank Mandiri kalau dolar 800-an miliaran. Totalnya total kasnya dari 1,1 triliunan jadi 1,4 triliunan. Nah, kayaknya nggak main-main tuh. Ini deposito pun meningkat cukup drastis nih. Tapi mereka sudah mulai menyimpan deposito lebih banyak dari 38 miliaran sekarang menjadi 480 miliaran. Kan signifikan itu ya. Berarti pendapatan bunganya pun lebih banyak deh. Dan kayaknya ada obligasi, ada beberapa juga yang apa ya. Utang usaha kita lihat. Utang usaha dari pengecer. Wah, ini agak macet nih. Kita lihat sendiri, yang lebih dari 3 bulan ada sekitar 2 miliaran belum dibayarkan. Lebih dari yang 2 bulan ada sekitar 3 miliaran, padahal tahun kemarin gak gitu banyak loh. Tahun kemarin cuma ratusan juta, bahkan ada yang gak ada yang dari 2 bulan. Tapi sekarang agak macet ya bilangnya. Entah karena siapa yang dia gak bayar ya. Tapi kalau mau dibilang 2 miliaran, 3 miliaran, 5 miliaran gitu, akhirnya nilainya nggak gitu besar jika dibandingkan dengan total penjualannya ya. Ini persediaan bahan baku ada dari 1 triliunan menjadi 900 miliaran. Barang jadi, tapi memang persediaannya berkurang. Ini entitas anaknya.
Nah, ini nih. Ini ada disebutkan hewan ternak produksi yang berumur panjang. Jadi ngakak ya, bisa juga ada yang berumur panjang langsung disebutkannya. Sapi perah muda dari 2,2 miliaran menjadi 2,5 miliaran sapinya ya totalnya. Kemudian ada sapi perah dewasa dari 3,3 miliaran jadi 3,3 miliar. Ini ribuan. Maksudnya untuk yang jumlahnya itu kalau dia harganya 3,3 miliaran. Tapi kalau kita lihat yang sapi perahnya itu meningkat ya untuk jumlahnya, berarti mereka ada beli sapi perah yang muda ya. Meningkat. Mereka beli yang muda karena yang muda nanti bisa jadi tua lagi, kemudian mereka mungkin nanti beli yang muda lagi. Kan kita lihat yang tadi yang kematian kan ada juga ya, ada misalnya sapinya udah dewasa lalu masih meninggal, kan ada juga. Dia harus terus dijaga untuk jumlahnya ya. Ini aset tetapnya. Kalau yang ini, nah ini hutang-hutangnya nih. Ada hutang bank jangka pendek kepada Bank Mandiri dan lain-lain. Tapi kecil aja ya. Dari 1,4 miliaran menjadi 1,5 miliaran. Sebenarnya kalau mau kita bilang ini perusahaannya ini tergolong bagus loh kalau kita lihat. Ini hutang usaha. Yang kalau masuk luar negeri paling 80 miliaran udah berkurang dari 200 miliaran. Yang belum jatuh tempo pun gak gitu banyak nih. Ini beban akrual. Nah, ibaratnya belum dibayarkan lah kayak gitu. Macam dia udah dicatat tapi belum dibayar. Ini penjualannya ya. Kita lihat bahkan penjualnya untuk yang minuman meningkat drastis nih. Meningkat drastis untuk yang makanan sedikit berkurang. Kemudian yang ekspor meningkat pun meningkatnya. Yang ekspor yang minuman pun meningkat. Kayaknya minumannya laku kali ya. Karena kita tahu Ultra Jaya kayak ada Ultramilk dan lain-lain itu, ada produk susu dan lain-lain. Berarti hal ini menandakan apa? Trennya itu sekarang masyarakat lebih ke arah kesehatan. Mereka semakin mengutamakan kesehatan daripada yang lainnya, mungkin lebih daripada harga. Untuk itu kami lihat seperti produk seperti buah-buahan dan lain seperti susu itu kayaknya akan terus meningkat. Makanya kami lihat bahwa perusahaan ini ada harapan bisa terus berkembang. Nah, ini Ultra Jaya ya. Kecuali kalau perusahaannya ada salah dan mengambil langkah ataupun produknya itu kualitasnya agak berkurang. Nah, itu mungkin penjualan berkurang. Tapi kalau misalnya kualitasnya itu dibuat menjadi lebih baik, kualitasnya dipertahankan yang sudah baik, dan bisa ekspansi dan lain-lain, dan terus menjaga yang inovasi, mungkin saja ataupun boleh dibilang ini bisa jadi perusahaan yang sangat hebat nih. Dan kita lihat penjualan bahkan terus meningkat ya. Memang tren ke arah kesehatan. Penjualan barang bekas, wah ini sedikit menurun. Ini untuk yang pendapatan yang biasa. Ini pendapatan keuangan obligasi bukan sedikit. Jasa giro bertambah dapat cukup banyak ya. Dari berapa miliaran, 4,5 miliaran, sekarang dapat 20 miliaran. Deposito juga karena kita tadi lihat deposito mereka sudah taruh besar-besaran. Nah, taruh besar-besaran jadi otomatis dapat juga. Tapi kenapa gak ekspansi ya? Mungkin karena penjualnya belum begitu jadi taruh deposit dulu ya. Penjualannya itu menuju produk ini hampir sama dengan yang tadi, kayaknya ini udah di yang rangkuman.
informasi segmen. Oh, udah habis ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih, saya investasi.